apakah Pak Prabowo bisa dipercaya atau tidak, gitu, karena banyak case yang lain, dari mulai Ibu Kondira Kundini bicara soal PT TMI, Agrinas dan sebagainya, itu terus dikait-kaitkan semua dan terakumulasi. Jadi begitu Pak Prabowo. Jadi sayang sekali Bapak dalam hal kecil saja sudah berbohong. Bagaimana nanti hal besar yang akan membawa Indonesia ke depan? Wah, ya kami tidak mau, Pak. Masa ngikuti pemimpin yang hobinya bohong, ya kan? Jadi mohon maaf sekali lagi. Selamat sore rekan-rekan Respon, Semangat Indonesia. Kita lanjut ngobrol yang tercecer dari acara Najwa Shihab di Mata Najwa di UGM. Kali ini kita bahas tentang apa ya pernyataan Pak Prabowo tentang napi ex narapidana itu. Jadi Najwa Shihab mempertanyakan ada 67 masih di DPR RI napi narapidana yang terdaftar dari berbagai partai itu. Jadi 2 diantaranya itu ada di Gerindra gitu. Nah, jawaban waktu itu dari Pak Prabowo jelas bahwa 2 orang itu sudah dicoret gitu. Nah, Pak Prabowo ini kan selalu lupa mungkin atau nggak mengikuti apa yang terjadi di dunia digital, dunia maya, di medsos yang semuanya serba transparan ini gitu. Sehingga dia lupa mungkin bahwa orang begitu Pak Prabowo menyatakan itu dicoret, tinggal buka websitenya KPU. Begitu dibuka websitenya KPU, ternyata 2 nama itu masih ada di sana. Jadi kita makin jelas bahwa ada nama Amri dari Dapil 2 Sulawesi Selatan, dan Saifur Rahman Dapil 4 Jawa Timur. Ini kan bukan soal dicoret atau tidak dicoret atau belum dicoret, tapi ini soal integritas Pak Prabowo sendiri sebagai capres. Integritasnya itu kan luas sekali, dari mulai kecakapan, dari mulai kejujuran, dari mulai apalagi kepemimpinan, style dan sebagainya. Ini sudah banyak dibahas karena Pak Prabowo juga punya rekam jejak yang begitu panjang, ada hitam, abu-abu dan sebagainya. Nah, yang ini penekanannya tetap kepada kejujuran. Jadi kalau hal kecil seperti ini saja Pak Prabowo sudah bohong, bagaimana nanti memimpin Indonesia yang begitu besar urusannya? Urusan Indonesia ini kan nggak tahu, saya ngelihat Pak Jokowi seperti itu aja kita ngelihatnya capek itu. Nah, Pak Prabowo ini kan banyak disangsikan orang juga dari segi usia, kesehatan dan sebagainya. Tapi kan ya, kami bukan merasakan itu. Yang sekarang outputnya ini adalah output yang selalu dibuat statement yang langsung ditangkap orang gitu kan. Jadi statement seperti statement meminta mandat kekuasaan kepada rakyat. Kemarin statement apalagi tentang uang menjadi money politik yang dibolehkan. Itu akan dikembangkan kepada kami sebagai rakyat Indonesia yang akan memilih pemimpin yang berkelanjutan ini. Itu nanti eksesnya kemana gitu. Karena tidak bisa, karena itu menyangkut dengan style, watak. Nah, semuanya itu nanti ujung-ujungnya adalah kepada pengambilan keputusan. Karena Pak Prabowo nanti umpamanya lah jadi presiden, tapi insya Allah nggak jadi. Cuma ini dalam proses, jadi perlu kita pelajari juga, kita remind juga, kita review juga gitu. Seorang pemimpin kan harus cakap dalam ilmu manajemen, ilmu politik. Ya karena ini negara ya mungkin lebih kompleksitasnya mungkin lebih banyak lagi dari
dari wawasan dan sebagainya. Kemarin ini kan semua orang meributi Bapak bahwa diusuruh ngurusin food estate aja jadi menggegerkan seperti itu. Karena mungkin style Bapak itu kan memang tidak dibangun dari hal-hal yang kecil, yang sebenarnya harus seorang pemimpin itu harus berproses dari mulai hal-hal yang menyangkut dengan kesulitan, tekanan, dan sebagainya. Sehingga kematangan dirinya itu ada gitu. Itu bisa dicontoh dari banyak pemimpin dunia memang, jadi tidak jadi begitu saja gitu. Nah, tadi baru saja saya ngalami cucu saya baru pulang main basket, kalah 47-17, dia bilang gitu. Mukanya, matanya berkaca-kaca. Saya bilang sama dia, ini proses, tidak bisa instan. Jadi kalau nggak dilewati dengan kalah duluan, itu nggak bakalan bisa menang di satu saat. Jadi jadikan itu pelajaran. Gitu. Nah itu kan proses-proses yang alami sebenarnya itu. Nah, kalau kita lihat latar belakang yang terjadi pada capres yang ada ini memang ya beragam, tapi kalau kami melihat memang proses yang kematangan itu memang dipunyai oleh Ganjar Pranowo. Kalau Bapak itu tidak matang karena apa? Usia boleh tua memang, tapi kematangan jiwa itu diproses oleh hal-hal yang kadang menyulitkan, harus dilewati beberapa tahap, kadang butuh tantangan yang kadang-kadang menyakitkan, itu sudah biasa. Makanya ada istilah, kalau ingin anakmu bahagia, jangan dikasih yang mudah di awalnya. Karena itu pasti nanti akan menyengsarakan dia. Gitu. Karena proses kesulitan itu mematangkan orang. Jadi ibarat pegas, makin banyak besar tekanannya, makin tinggi lentingannya. Itu terjadi dan itu nyata gitu. Tapi kalau Bapak karena nggak ada tekanan, ya pernya nggak main bos gitu. Nah ini kayak gini. Terus kalau saya tidak menyalahkan Bapak tidak tahu mungkin tentang caleg yang belum dicoret ini sebenarnya gitu. Karena Bapak tidak masuk ke sampai administrasi itu, sudah pasti tidak. Ini anak-anak buah Bapak yang mengerjakannya. Cuma sayangnya Bapak asal bunyi gitu, jadi asbun jawabnya. Itu konyol karena jawab di tingkat event nasional, itu dibaca orang bos gitu. Jadi begitu Bapak bilang sudah dicoret, langsung dibuka itu websitenya KPU, ya kan? Ya ketahuan kalau Bapak itu berbohong, walaupun Bapak bukan pelaku utamanya, tapi anak buah Bapak. Cuma kalau pemimpin seperti ini, semuanya pakai remote, itu bahaya. Indonesia ini nggak bisa Pak diperintah dengan remote, nggak bisa pakai autopilot. Ini kan pernah kita alami juga zaman Pak SBY dulu. Itu setengah pakai autopilot. Itu contoh yang paling nyata. Makanya beberapa proyek yang mangkrak dan sebagainya, terus beliau sibuklah menutupin itu semua. Nah ini kalau yang terjadi ini seperti ini lagi di tangan Bapak, nanti Bapak asik sibuk nutupin kebohongan itu gitu. Nah ini terus kok kita tarik-tarik, kenapa Bapak tidak berani berkaca kemarin? Mungkin takut dengan bayangan sendiri karena memang banyak yang ditutupi yang dalam kategori kebohongan. Itu yang bisa kami tangkap. Ya mohon maaf sebenarnya, tapi apapun yang terjadi itulah yang kelihatan gitu. Nah jadi sekali lagi ini makin membuka semua ketidaksiapan Bapak sebagai capres gitu, yang sudah kami pelajari lama. Jadi kita ulang-ulang sudah bicara soal kualifikasi ini, ya ini maksudnya gitu. Jadi Bapak tidak cakep untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia, apalagi yang sudah ditata oleh Joko Widodo. Jadi yang pantas itu ya penerusnya Ganjar Pranowo gitu. Walaupun wo-nya sama di belakang, tapi itu bukan Bapak. Ya, jadi itu harap maklum. Ini makin hari makin terakumulasi, Pak. Semua perilaku Bapak diamati makin dekat kepada Pilpres. Itu makin tajam mata orang melihatnya. Bapak percaya tuh. Jadi yang kemarin cuma dilihat oleh mata kelinci, sekarang sudah main mata elang. Jadi Bapak harus hati-hati. Nah ini nggak bisa disembunyikan.
Karena semua ini juga secara general orang sudah melihat jauh-jauh hari. Makanya sekarang mereka pada meyakinkan bahwa faktanya seperti ini. Apakah Pak Prabowo bisa dipercaya atau tidak? Gitu, karena banyak case yang lain, dari mulai Ibu Kondira Kundini bicara soal PT TMI, Agrinas dan sebagainya, itu terus dikait-kaitkan semua dan terakumulasi. Jadi begitu Pak Prabowo. Jadi sayang sekali Bapak dalam hal kecil saja sudah berbohong. Bagaimana nanti hal besar yang akan membawa Indonesia ke depan? Wah, ya kami tidak mau, Pak. Masa ngikuti pemimpin yang hobinya bohong, ya kan? Jadi mohon maaf sekali lagi. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua. Jadi khususnya pendukung Pak Ganjar, ya makin mantap sekarang kita mendukung Ganjar Pranowo sebagai penerus Joko Widodo. Terima kasih sudah ngobrol di Respon. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya yang tidak ada bohongnya. See you.